Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Reski, NIM 19 12 11 515, lokal dari 2A, prodi S1 Keperawatan, dari Setika Mercu Bakti Jaya Padang. Di sini saya akan membacakan rangkuman yang telah saya buat dengan mata kuliah HIP dengan Bapak Wawan. Baiklah, poin yang pertama yaitu yang pertama itu inspeksi, yaitu dengan langkah pertama dan memiliki seorang pasien seperti status mental, cara berjalan, postur klien, cara bicara klien, memeriksa kulit, bau napas, status gizi atau penyerapan tubuh. Yang pemeriksaan fisik yang selanjutnya itu dengan palpasi, yaitu dengan cara ini merapat satu atau dua tangan yang bertujuan membedakan ukuran dan konsistensi, tekstur, suhu, rasa nyeri, rasa aman pada bagian tubuh klien. Yang pertama itu palpasi dada, yang kedua palpasi jantung, yang ketiga palpasi abdomen. Pemeriksaan fisik yang selanjutnya yaitu perkusi, yaitu mengetuk pada bagian tubuh dengan jari atau alat-alat kecil untuk menghasilkan bunyi dari tipe jaringan dalam organ tubuh. Metode pengetukan pada bagian tubuh suara dari hasil perkusi meliputi yang pertama itu suara PK, yang kedua suara redup, yang ketiga suara sonor, yang keempat suara hipersonor, yang kelima suara timpani. Baik, yang selanjutnya itu rangkuman yang selanjutnya itu stadium klinis HIP dewasa. Stadium 1 yaitu tidak ada gejala, pembesaran kelenjar limfe, berat badan menurun, infeksi saluran napas, dermatitis, ulkus itu berat badan menurun, dionis, odeman tanpa gejala, TB paru. Stadium yang kedua itu infeksi, demam. Stadium selanjutnya stadium 4 yaitu Surcomia berulang. Selanjutnya itu rangkuman selanjutnya penelaksanaan pada pasien HIV atau AIDS, yaitu yang menggunakan terapi ARV. Alur pelaksana HIV ARV itu pemberian ARV. Yang pertama diagnosis HIV, diagnosis atau konveksi, tata laksana konveksi, tata laksana ARV, monitoring efek samping, monitoring respon terapi. Indikasi memulai ARV yaitu yang pertama, terapi harus diberikan pada semua ODA tanpa melihat stadium klinis dan nilai CD4-nya. ARV diberikan segera atau tanpa ditunda dalam hari yang sama dengan sampai 1 minggu pada pasien yang siap dan tidak ada kontraindikasi klinis. Persiapan sebelum ARV, edukasi yaitu menerima kenyataan. Yang kedua, edukasi kepatuhan minum obat. Yang ketiga, rencana monitoring hasil. Yang keempat, informasi tentang pencegahan. Yang kelima, notifikasi pasangan. Yang keenam, tempat rujukan ARV yang ada pada daerah tersebut. Tujuan terapi ARV ini adalah untuk bertujuan menurunkan jumlah virus dalam darah. Tujuan yang selanjutnya itu memperbaiki kualitas hidup klien yang lebih baik, mencegah infeksi importunistik. Konsep umum ARV yaitu yang pertama start, yang kedua substitusi, yang ketiga switch, yang keempat stop. Sebelum melakukan terapi ARV ini, pastikan dulu
Yang pertama ya diagnosis HIV benar, yang kedua sudah memahami dan menerima status HIV, yang ketiga infeksi importunistik dan konveksi sudah diagnosis dan diobati, yang keempat tidak ada alergi, yang kelima ada tidak penyakit penyerta, yang keenam pendamping atau pengawas minum obat, yang ketujuh bersedia patuh minum obat, yang kedelapan pekerjaan dan aktivitas klien sehari-hari, yang kesembilan jaminan pembayaran. Rangkuman selanjutnya itu aspek adiksi nafza. Yang pertama pengkajian, langkah yang pertama pengkajian riwayat penggunaan apa jenis-jenis zatnya. Yang kedua, kapan terakhir kali digunakan. Yang ketiga, bagaimana cara menggunakannya. Yang keempat, berapa banyak zat yang digunakan. Yang kelima, apa tanda dan gejala. Yang keenam, apa penyebab menggunakan zat tersebut. Dengan melakukan pengkajian riwayat pengobatan, apakah pernah overdosis, apakah pernah dirawat untuk deteksi berapa kali, kapan, dan teratur apakah ada penyakit serius yang dialami akibat penggunaan zat tersebut, dan apakah pernah mengikuti rehabilitasi atau berapa lama. Diagnosis keperawatan. Yang pertama, coping individu tidak efektif, gangguan sensori persepsi, harga diri rendah, tujuan dan tindakan pada pasien. Pasien dapat mengenai dampak penggunaan zat, meningkatkan motivasi untuk berhenti, mengontrol keinginan untuk menghindari penggunaan zat tersebut, mengubah gaya hidup yang lebih sehat. Tindakan keperawatan pada pasien penyalahgunaan nafza. Yang pertama itu lakukan diskusi bersama klien tentang dampak penggunaan zat tersebut, cara meningkatkan motivasi untuk berhenti, cara menyelesaikan masalah yang tepat, gaya hidup yang sehat. Yang selanjutnya itu diskusikan cara mengontrol keinginan, seperti menghindari zat tersebut, mengalihkan atau menolak. Yang ketiga itu latih klien untuk mengontrol keinginannya menggunakan zat tersebut, menggali situasi yang berisiko tinggi, cara menyelesaikan masalah yang sehat, dan cara gaya hidup yang sehat. Mengevaluasi pasien atau menyembuhkan dampak penggunaan zat tersebut, menggunakan cara-cara atau mengontrol keinginannya, menyelesaikan masalah yang sehat, penerapan gaya hidup yang sehat, atau berhenti menggunakan zat tersebut. Selanjutnya itu aspek HIV dengan COVID. Yang pertama itu pengaruh COVID yaitu transportasi, takut tertular, takut kehabisan obat, rawat inap, rapid test atau tidak gratis. Yang selanjutnya itu ODA dan COVID-19. Orang dengan HIV kaitannya dengan COVID-19 yaitu V1-nya tinggi atau perokok, putus obat atau pengguna, usia lanjut atau TB paru, diabetes. Selanjutnya itu saran untuk ODA. Jaga kesehatan, selalu ikuti berita fakta yang berbasis bukti, penunjang dukung, sedia ARV 3 bulan dan obat-obatan lain. Jangan pengobatan yaitu belum ada obat antivirusnya. Pengobatan seperti oksigen, ICU, ventilator, heparin, obat anti bekuan darah, fungsi organ harus dijaga. Pembelajaran dari HIV itu peran masyarakat penting, peran orang COVID-19, stigma, diskriminasi dan tes lab. Penularan yaitu semua orang bisa tertular. Penularan mudah terjadi.
dapat ditularkan oleh orang tanpa gejala, manusia dan hewan. Faktor resiko kegawatan yaitu usia lebih dari 65 tahun, usia berapapun. Dengan cara melakukan cuci tangan, tes sebanyak mungkin 100.000 tes setiap hari, telusuri kontrak isolasi karantina yang positif, ukur temperatur, batasi aktivitas. Keselamatan pasien dan kewaspadaan isolasi. Kewaspadaan isolasi itu mikroba hal ini dapat ditransmisikan pada paparan terinfeksi, kolonisasi kepada pasien lain dan petugas. Bila diterapkan dengan benar, dapat menurunkan risiko transmisi atau dari pasien dan yang terinfeksi dan kolonisasi. Tujuan kewaspadaan dan isolasi adalah untuk menurunkan transmisi mikroba infeksius di antara petugas dan pasien. Kewaspadaan standar 1 yaitu pertama yaitu kebersihan tangan, sarung tangan, masker, gaun, peralatan klien, kontrol lingkungan, pelaksanaan klien, kesehatan karyawan, penempatan pasien, higiene respirasi, praktik pencegahan infeksi. Peran dan fungsi perawat dengan pengendalian infeksi yaitu manajer, preventisi klinis, konsultan, peneliti, surveiller, pendidik, komunikator, evaluator, koordinator, auditor, investigator, member. Kebersihan tangan yaitu indikasi kebersihan tangan yaitu yang pertama sebelum dan sesudah kontak, yang kedua setelah melepas sarung tangan, yang ketiga setelah kontak dengan cairan, yang keempat sebelum tindakan, yang kelima setelah kontak dengan lingkungan klien. Penanganan sampah dan limbah. Warna kantong limbah itu kalau warna kuning sampah infeksius, kalau warna hitam sampah non infeksius, kalau warna merah sampah radioaktif. Hal yang perlu diketahui petugas yang terpapar, yang tindakan sesuai jenis paparan, status kesehatan, status kebijakan yang ada. Tindakan pertama pada paparan bahan kimia itu pada mata, bius dengan air mengalir, pada kulit, bilas dengan air mengalir lebih kurang panduan ASKEP pada COVID-19. Pengertian COVID-19 adalah penyakit yang menular dengan disebabkan oleh SARS atau COVID-2 selain satu jenis coronavirus. Asesmen keperawatan yaitu seperti batuk tidak efektif, sputum berlebihan, terdengar suara bunyi wheezing dan rongki kering, VCO2-nya meningkat atau menurun, PO2-nya menurun, takikardi, fil arteri meningkat, bunyi napas tambahan, cyanosis, dan dyspnea. Masalah keperawatannya itu seperti yang pertama gangguan pertukaran gas, gangguan sirkulasi spontan, bersihan jalan napas, gangguan ventilasi spontan, ansietas, risiko shock, hipertermia, pola napas tidak efektif. Kalau pertukaran gas meningkat, sirkulasi spontan, bersihan jalan napas meningkat, ventilasi spontan meningkat, tingkat ansietas menurun, risiko shock menurun, pola napas membaik, tingkat jatuh menurun. Intervensi keperawatan pada COVID-19 yaitu yang pertama itu pemantauan respirasi, terapi oksigen, manajemen asam basa, manajemen ventilasi mekanik. Informasi dan edukasinya itu yang pertama prosedur pemantauan, yang kedua penggunaan oksigen, yang ketiga teknik napas dalam, yang keempat manajemen oksinitas, yang kelima pencegahan infeksi, yang keenam diet, dan ketujuh komunikasi efektif.
Hanya itu yang saya dapat sampaikan kepada ya, setelah saya membuat rangkuman dengan mata kuliah IP dengan Bapak Wawan. Apabila ada kesalahan atau kosakata yang salah dari mulut saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.